Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Tanya Gurta. Saya Ahmad Hidayat. Saat ini kita sudah bersama dengan Alina Gurta Ke Haji Nurdin Martang. Apa kabar Pung? Alhamdulillah. Ya. Baik Pung, melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya Pung, dari pemirsa Asadia Channel maupun pendengar radio suara Asadia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kami pun sudah merangkum beberapa pertanyaan Pung seputar masalah ibadah sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya Pung. Ya. Jadi Pung, langsung saja Pung ke pertanyaan yang pertama Pung. Ya. Tapi Pung izin bertanya, ini masalah sholat witir. Ya. Penanya berkata Pung, witir berarti ganjil. Ya. Pertanyaannya ialah, bagaimana dengan niat witir yang hanya 2 rakaat kemudian salam dan dilanjutkan lagi dengan 1 rakaat kemudian salam? Berarti Pung, witir Pung yang maksud Pung yang 2 rakaat 20. Itu yang 2 baru 1 Pung. Ya. Terima kasih kepada penanya. Jadi memang salat witir ini ganjil. Sesuai dengan namanya, al-witru adalah ganjil. Jadi yang dipertanyakan itu 2 baru 1. Yang mungkin tertuju pertanyaan adalah yang 2 itu. Berarti kalau 2 bukan ganjil. Bukan ganjil. Jadi sebenarnya hakikatnya arahnya, tujuannya adalah 3. 3. Namun cara pelaksanaannya 2 baru 1. Di situ. Sama dengan orang yang salat tarawih 20. Ada yang salat tarawih 8 rakaat, tentu tidak langsung niat 20. 2. Begitu pula yang melakukan salat tarawih 8 rakaat, tidak juga langsung 8 rakaat. Tapi ada yang 2, ada yang 4. Sama juga 8. Demikian juga ini salat witir. Tujuannya adalah 3 rakaat, tapi cara pelaksanaannya 2 baru 1. Itu intinya. Jadi tetap adalah ganjil, cuma cara pelaksanaannya 2 baru 1. Jadi karena memang ini kalau kita mengambil witir 3 rakaat ada 2 cara, dan itu dibenarkan. Bahkan kalangan Syafi'i juga membenarkan 3 langsung 3 atau 2 baru 1. Namun dikatakan yang afdalnya itu adalah 2 baru 1. Jadi niatkan 2 dulu, kemudian ditambah 1. Tapi kalau yang melakukan langsung 3 itu dibenarkan juga. Karena ada riwayat mengatakan dari Nabi, jangan samakan dengan maghrib. Itu saja intinya. Kedua, cara pelaksanaannya tidak ada yang sama dengan maghrib. Jadi itu saja warning dari Nabi bahwa jangan samakan dengan salat maghrib. Salat maghrib 3 rakaat. Witir juga 3. Salat maghrib 3 rakaat, 2 tahiyat, 1 salam. Yang pakai 3 langsung sama-sama 3 rakaat. Cuma bedanya adalah 1 tahiyatnya. Yang melakukan 2 baru 1, sama-sama maghrib 2 tahiyat, tapi bedanya 2 salamnya. Sementara maghrib adalah 1. Di situ. Jadi Pung, bagaimana Pung dengan niatnya itu Pung yang 2 Pung? Apakah tetap dengan usolli sunnatal witri rakaat ini atau bagaimana Pung? Karena witir tapi 2 aja Pung. Tidak masalah. Ya memang diniatkan 2. Diniatkan 2. Nanti cukupkan ganjil adalah 1-nya ini. Sama dengan saya katakan tadi.
salat tarawih yang 20. Iya. Dia niatkan 2 rakaat. Padahal arahnya tujuannya adalah 20. Dia niatkan 2. Begitu pula yang melakukan 8 tetap 2 atau 4 niatnya dan arahnya adalah 8. Begitu juga. Iya. Jadi tetap sama niatnya, Pung. Sama, ya. 2 niatnya. Dan itu ganjil. Iya, Pung. Yang penting ya ini langsung ditambah 1. Jangan dipisah. Jangan dipisah, berjauhan waktunya. Selang waktunya pelaksanaannya. Iya. Baik, Pung, langsung ke pertanyaan kedua, Pung. Oh iya. Ini juga tentang masalah sholat, Pung. Iya. Pertanyaannya, misalnya ada seorang musafir, ia menjamak sholat maghrib dan isya di waktu sholat maghrib, berarti Pung, Pung, jamaah takdim, Pung. Oh iya. Pertanyaannya ialah, apakah sah atau boleh melaksanakan sholat tarawih namun belum masuk waktu sholat isya? Dalam kata lain, ikut melaksanakan sholat tarawih setelah menjamak sholat isya di waktu maghrib. Apakah boleh, Pung, yang demikian, Pung? Jadi inti pertanyaannya sholat tarawihnya. Iya, Pung, sholat tarawihnya. Apakah sudah bisa sholat tarawih? Iya, Pung. Ya, padahal belum masuk waktu isya. Iya, Pung. Jadi pensyaratan sholat tarawih setelah sholat isya. Iya, Pung. Bukan setelah masuknya waktu isya. Oh iya, Pung. Setelah sholat isya. Sholat isya. Bukan masuk waktu sholat isya. Sama dengan witir. Jadi orang yang menjamak takdim maghrib dengan isya sudah bisa sholat witir. Sama juga dengan sholat tarawih. Sudah bisa. Karena persyaratannya setelah sholat isya. Nah itu bukan berarti setelah masuknya isya. Walaupun sudah masuk waktu isya tapi belum sholat isya tidak bisa. Karena itu persyaratannya setelah sholat isya. Denesa ya. Bicara lagi. Denesa tarawih nari kode penutupur masa jang isya. Meskipun sudah masuk isya. Ya, sedangkan ini jamak takdim karena sholat isya dimajukan ke waktu maghrib. Karena sudah sholat isya sudah bisa sholat tarawih. Berarti meskipun belum masuk sholat isya, Pung, tapi kalau dia sudah melaksanakan sholat isya di waktu maghrib berarti bisa minta. Sudah bisa, karena persyaratannya sudah sholat isya. Iya. Baik, Pung, pertanyaan yang ketiga. Iya. Tapi, Pung, izin bertanya, apa yang membedakan sholat lail dan sholat tarawih? Oh iya. Sholat lail dan sholat tarawih. Jadi sholat lail adalah sholat malam. Ya, sholat tarawih. Sholat lail ini sebenarnya umum. Umum. Sholat lail, semua sholat yang dilaksanakan di waktu malam itulah sholat lail. Iya. Tapi biasanya kalau dikatakan sholat lail itu biasa identik dengan sholat tahajud. Sholat tahajud. Tapi kalau untuk tarawih biasanya itu qiyamu Ramadan. Ya, qiyamu ya. Atau qiyamul lail, qiyamu Ramadan itu kalau salat tarawih biasa qiyamu Ramadan. Kalau tahajud qiyamul lail qiyamul lail. Nah, tapi kalau dikatakan ini umum ya. Kalau dikatakan salatul lail itu umum. Masuk semua salat yang dilaksanakan waktu malam. Tahajud, witir, tarawih. Itu khusus malam dilakukan. Tapi kalau dikatakan qiyamul lail berarti itu tahajud yang dimaksud. Tahajud. Kalau qiyamul Ramadan salat tarawih yang dimaksud. Salat tarawih yang dimaksud. Ya begitu itu penjelasannya. Ya. Pun pertanyaan yang keempat. Bagaimana pendapat Guru Tak? Apakah boleh melaksanakan sholat tahajud setelah melaksanakan sholat witir? Oh iya. Oke. Jadi ini berbeda ulama ya tentang ini. Ada yang mengatakan kalau sudah witir, witir langsung tidak boleh ada lagi salat. Tidak boleh ada lagi salat. Ya. Kemudian, tapi kalau diantarai dengan tidur, ya di awal malam sudah witir, sudah tidur, bangun,
tengah malam, maka dibenarkan melakukan salat apapun termasuk tahajud, ya tapi tidak lagi melakukan witir. Karena ada juga dasarnya bahwa la witrani fi lailah atau fil lailah. Tidak boleh 2 kali witir dilakukan dalam satu malam. Ya. Jadi 2 sahabat Nabi ini, Abu Bakar dia sholat witir sebelum tidur. Sedangkan Umar nanti setelah tahajud. Tentu ini Abu Bakar tidak pernah lepas dari tahajudnya. Ya, tidak mungkin lepas dari tahajudnya. Tapi dia witirnya sudah lakukan sebelum tidur. Iya, sebelum tahajud. Iya, itu sebelum tahajud. Sebelum tahajud. Jadi bisa dibenarkan itu. Yang penting ada antaranya tidur. Adapun kalau memang baru selesai witir langsung mau sholat, jangan. Ini masalah ini. Iya ini. Sering itu ada terjadi sudah tarwi langsung witir. Lakukan lagi tahajud. Tahajud. Nanti ada antaranya tidur. Itu dibenarkan. Ya. Nah, ada juga pun yang dia imam tarwi. Ya. Pada saat 8 rakaat dia juga imam witir pun. Ya. Setelah witir lanjutkan lagi 20 rakaat. Tidak boleh, jangan seperti Jadi itu. Tidak boleh seperti itu. Jangan seperti itu ya. Ya, lebih baik ambil lagi imam khusus untuk 8 rakaat ya. Baik, pertanyaan yang berikutnya di sini pertanyaannya Pung. Tapi Pung izin bertanya, apakah semua sholat sunnah bisa dilakukan secara berjamaah? Tapi Pung. Oh iya, ini masih sholat ya. Iya Pung. Tapi sholat sunat, apakah semua sholat sunat bisa dilakukan secara berjamaah? Berjamaah. Iya. Kalau jawaban singkatnya tidak. Tidak. Itu singkatnya. Iya. Jadi ada menurut Syafi'iyah itu ada 7 salat memang dianjurkan berjamaah. Iya, Pung. Ya. Pertama 2 salat hari raya. Iya. Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian 2 salat gerhana. Iya. Gerhana bulan. Ini dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian salat istisqa. Ya, salat istisqa itu minta hujan. Yang memang dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian salat tarawih. Dianjurkan memang berjamaah ya, meskipun boleh dengan sendiri. Kemudian terakhir witir. Ini witir setelah tarawih. Iya, Pung. Tapi kalau di luar Ramadan munfarid sendiri-sendiri. Tapi kalau di bulan Ramadan dianjurkan, disunatkan setelah tarawih berjamaah witirnya. Di sini ikut witir. Khusus witir ini ya. Jadi witir kalau di luar Ramadan itu sendiri-sendiri witirnya. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dianjurkan, disunatkan berjamaah setelah tarawih. Ini salat sunat yang memang dianjurkan untuk berjamaah. Sedangkan salat yang tidak dianjurkan untuk berjamaah termasuk adalah sunnah rawatib. Ya, sunnah rawatib artinya sunnah yang mengiringi salat fardu. Ada sebelumnya, ada sudahnya. Itu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya. Kemudian ada juga salat yang lainnya dibolehkan. Ada ulama membolehkan. Tapi ini taklim. Taklim pembiasaan kepada anak didik bisa itu berjamaah seperti salat duha. Ini pada dasarnya sebenarnya ini salat sendirian. Tapi taklim kepada anak-anak, membiasakan anak untuk melakukannya, bisa santri dan sebagainya di pesantren, itu ada ulama membenarkan untuk berjamaah. Tapi pada dasarnya itu adalah dianjurkan sendiri-sendiri. Ya begitu. Ya. Baik Pung, pertanyaan yang ke-6. Iya. Bagaimana Pung dengan imam yang lupa jumlah rakaat? Misalnya sholat zuhur, tapi ketika rakaat ketiga imam langsung salam. Bagaimana dengan kondisi tersebut? Apakah nanti sholatnya diulang ataukah hanya ditambah 1 rakaat yang ketinggalan tadi Pung? Oh iya. Jadi ini lupa ya, lupa. Jadi contohnya sholat zuhur kan semestinya 4 rakaat ya. Tapi ternyata lupa salam pada 3 rakaat ya, pada rakaat ketiga. Karena sudah terlanjur
salam. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Tadi pertanyaan, apakah diulangi secara total atau bagaimana? Nah, contoh bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi kita pernah lupa, tapi sekali itu. Mungkin ini menjadi pembelajaran bagi umatnya, ya, bagi kita semua, bahwa kalau terjadi seperti ini beginilah, ya begini. Jadi tidak perlu diulangi, secara total salat itu, cukup berdiri, niat menambah berapa kekurangannya. Nah, seperti Nabi dulu, kalau tidak salah itu adalah salat zuhur, cuma 2 rakaat, salam, ya, salam. Sudah Nabi tinggalkan tempat. Ada salah seorang sahabat berani bertanya kepada Nabi, padahal ada sahabat besar ini, ya, seperti Abu Bakar, apa hadis semua, tidak ada yang berani untuk bertanya. Tapi ini ada sahabat kecil yang bertanya, berani kepada, ya Rasulullah, salat yang kita lakukan tadi ini adalah salat tamam, sempurna, atau salat kasar? Kata Nabi, tidak, ini bukan kasar. Katanya, oh ini kurang. Nabi bertanya kepada sahabat yang lainnya untuk membenarkan, wahai sahabatku yang lain, bagaimana yang ungkapkan tadi ini sahabat kalian ini, apakah benar? Tadi salat kita tidak cukup 4 rakaat. Semua serentak mengatakan, ya Rasul, tidak. Maka Nabi berdiri menambah 2 rakaat dan ikut para sahabatnya. Nah, ini contoh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kasus pertanyaan tadi ini bahwa salat zuhur 3 rakaat, terlanjur dia salam, maka setelah itu selesai salamnya itu dia berdiri, ya, dan ikut semua jamaah. Ya, yang ikut tadi salam juga ikut makmum, niat saja menambah 1 rakaat. Tidak perlu diulangi secara keseluruhan. Ya, secara utuh tidak. Jadi tidak cukup perlu. Tambah berapa kekurangannya. Kemudian nanti sujud sahwi. Ada sujud sahwinya. Jadi cara sujud sahwinya itu setelah tadi ini kekurangan 3 tambah 1 rakaat. Kemudian tahiyat. Cara duduknya adalah duduk iftiras. Duduk iftiras sama dengan duduk tahiyat awal. Baca tahiyat akhir. Setelah selesai tahiyat akhir, sujud 2 kali. Namanya sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian selesai sujud sahwinya 2 kali, langsung duduk tawarruk. Duduk mas sampiang, ya, sudah mas sampiang ini. Diam sejenak, tidak ada dibaca, baru salam. Itulah caranya. Jadi tidak perlu tadi diulang secara utuh. Tidak perlu. Ditambah kemudian cukup. Nanti sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali, sebelum salam. Baik, para pemirsa Asada Channel maupun pendengar suara radio Suara Asadia, itulah tadi beberapa pertanyaan yang masuk yang telah dijawab oleh Guru Ta. Jika ada dari pemirsa maupun pendengar yang ingin bertanya kepada Guru Ta, silahkan mengirim pertanyaan melewat link yang berada di komentar nanti, ataukah bisa mengirim pesan melalui WhatsApp, Facebook ataupun Instagram. Jadi saya rasa pun cukup sekian podcast Tanya Guru Ta pada kesempatan kali ini. Semoga Guru Ta selalu diberi kesehatan. Amin. Sehingga kita bisa melakukan podcast berikutnya. Insyaallah. Baik, akhirul kalam wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.